Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendatangkan narasumber. Di sini sudah hadir yaitu Dr. Fikri. Selamat siang Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini Dr. Fikri ini nama lengkapnya Dr. Ahmad Fikri Sazali ya, Dok? Ya, benar. Spesialis paru. Dr. Fikri di sini sebagai dokter paru, salah satu dokter paru di RSA UGM. Gimana, Dok, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Pasien banyak, Dok? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Pasien paru meningkat ya, Dok? Akhir-akhir ini iya meningkat. Akhir-akhir ini sangat meningkat ya. Karena mungkin banyak faktor ya, Dok. Akhir-akhir ini kan habis ada kabar kebakaran hutan. Habis ada kabar kebakaran hutan. Selain itu juga sepertinya akhir-akhir ini sedang disinggung tentang kualitas udara di Indonesia. Kurang tahu ini sebenarnya kualitas udara di Indonesia kah atau hanya kota-kota tertentu yang sedang menurun kualitasnya, gitu, Dok. Pasti ini hubungannya dengan polusi, dengan asap. Berhubungan dengan polusi dan asap kan pasti kita kan setiap hari menghirup udara, kita bernafas menghirup udara, pasti akan sangat berhubungan ya, Dok, kualitas udara itu untuk kesehatan paru kita, Dok. Nah, mumpung ada Dr. Fikri, kita mau nanya sebenarnya, Dok, gimana sih, Dok, kebakaran hutan atau asap populasi itu bisa berpengaruh ke kesehatan paru kita, Dok? Oke. Sebagai pembuka, jadi menurut WHO itu ada 92% penduduk dunia itu terpajan polusi udara. Oke, jadi dalam setahun itu sekitar 7 juta orang meninggal yang diakibatkan karena polusi atau karena asap, 2 jutanya di Asia Tenggara. Jadi memang agak besar ya. Termasuk salah satunya polusi kebakaran hutan, pabrik-pabrik, asap-asap rokok, kendaraan bermotor, salah satunya seperti itu. Terus bagaimana kok bisa mempengaruhi lingkungan sekitar? Jadi kalau yang tadi Mbaknya bilang, jadi ada polusi udara. Polusi udara itu kan sifatnya seperti gas ya. Ya kan gampang masuk ke hirup lewat hidung, lewat mulut. Apalagi kita kan menghirup udara, ya. Pada saat terjadi polusi itu akan masuk lewat hidung. Sebenarnya di hidung atau saluran nafas itu ada kayak saringannya. Cuman sebenarnya sudah pintar ya, Dok. Iya. Cuman untuk ukuran-ukuran tertentu. Oke, semakin kecil ukurannya, saringannya jadi gampang untuk lewat. Oke, berarti semakin kecil yang mau disaring. Iya. Ya. Pada saat gasnya atau polusinya masuk ke dalam saluran pernafasan, di saluran pernafasan itu bisa menyebabkan iritasi. Oke, iritasinya di saluran nafas bisa berupa peradangan, terus tenggorokannya rasanya tidak nyaman, terus nyebabin batuk, bahkan nyebabin sesak juga bisa, atau nyeri dada juga bisa. Nah, di saluran nafas itu kadang gas-gasnya itu juga bisa numpuk di namanya alveolus. Alveolus itu bagian paling bawah dari paru ya, Dok. Antara saluran nafas kalau mau ke paru itu ada alveolusnya. Kalau dalam jangka waktu panjang, dalam waktu lama masih ada polusi udaranya terhirup terus, dia bisa akan merusak jaringan-jaringan sekitar parunya. Oke. Oh iya, saya mau menambahkan lagi, tadi sempat disinggung kan air quality index. Iya, betul. Untuk saat ini banyak kok di smartphone kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi untuk kita cek air quality index. Ya, itu ada. Jadi air quality index itu terbagi beberapa. Ada yang hijau, ada yang kuning. Hijau itu nilainya 0 sampai 50, kuning 50 sampai 100. Nah, yang tidak sehat itu merah itu di atas 150. Oke. Nah, pas kebetulan akhir-akhir ini, bulan-bulan ini ya, di banyak kebakaran juga ya, Dok, hutan, ya, terus gunung yang lagi viral, terus kendaraan bermotor di kota-kota besar. Ya, kalau kita cek beberapa waktu ke belakang,
air quality index-nya itu di angka merah. Angka merah itu 150 nilainya itu tidak sehat. Dia akan mengganggu orang yang sehat. Oh, iya, Gitu. Jadi efeknya ke orang yang sehat itu lebih berat. Gitu. Jadi orang yang sehat aja bisa sakit karena apalagi kena. yang udah sakit. Iya, apalagi orang-orang yang sudah punya sakit berhubungan dengan saluran pernafasan itu malah lebih gampang untuk kambuh lagi. Iya, apalagi udah punya bibit, ibaratnya dia alergian, gampang alergi kayak gitu ya dok, ada alergi debu atau ada riwayat asma kayak gitu akan memperparah ya dok ya. Benar sekali. Oh, berarti ya berbahaya juga ya dok ya, maksudnya dia pelan akan meracuni tubuh kita sendiri gitu. Iya, benar sekali. Bahkan bisa sampai nyeri dada, bahkan sesak nafas yang kalau tidak tertolong juga bisa bahaya juga. Takutnya nyeri dada disangka biasa atau gimana, atau batuk-batuk disangkanya batuk biasa, tapi ternyata siapa tahu dari kualitas udara yang buruk atau paparan asap yang terus-menerus. Ya. Benar. Kemudian ini dok, kalau misalnya dia kan menimbulkan gangguan untuk awalnya untuk saluran pernafasan, tapi lama-lama juga pasti akan menimbulkan gangguan untuk tubuh kita ya dok. Yeah. Pasti kan ada dampaknya ya dok, ada dampak jangka panjang, ada dampak jangka pendek dok. Boleh dok diceritakan sedikit dampaknya, dampak jangka panjang ataupun jangka pendeknya untuk tubuh kita dok, apabila kita terkena paparan asap terus menerus. Jadi kalau terpajan polusi ada jangka pendek efeknya sama jangka panjang. Kalau jangka pendek itu yang paling sering adalah iritasi. Iritasi bisa lewat hidung, mata, gitu, benar, mata ya, atau mulut, ya jadi lebih kering itu bisa. Terus selain iritasi di hidung dan atau di mukosa, iritasi juga bisa terjadi di saluran nafas seperti yang saya bilang tadi di awal. Iritasi saluran nafas jika terjadi peradangan. Terus efek jangka pendek lainnya apa? Jangka pendek lainnya, orang yang ada bakat asma atau PPOK atau bronkitis kronik, angka kekambuhannya atau kita bilangnya eksaserbasi, kambuhnya dia akan meningkat. Lebih sering. Benar biasanya sekali. Biasanya setahun sekali, ini jadi kok 6 bulan sekali. Tiap hari bahkan bisa. Oh, bisa juga tiap hari. Kan soalnya ada zat polusinya, ada polusi udara polutannya. Itu kan salah satu yang memicu untuk asmanya bisa kambuh, itu bisa. Terus kunjungan ke rumah sakit biasanya akan meningkat ke IGD. Terus yang berhubungan dengan jantung, gagal jantung atau serangan jantung, itu bisa berdampak ke situ dalam jangka waktu pendek ya. Terus kalau untuk jangka waktu panjang gimana? Kalau terkena polusi terus-menerus, jangka panjangnya adalah fungsi parunya akan menurun. Udah jelas ya. Pelan-pelan sering kambuh, diawali dengan sering kambuh, bertumpuk-tumpuk, nggak teratasi akan menurunkan fungsi parunya. Ya, selain fungsi parunya menurun, terjadi hiperreaktivitas bronkus. Jadi saluran nafasnya lebih sensitif. Jadi bukan hati saja, saluran nafas juga bisa. Nggak cuma hati ya. Iya. Jadi lebih sensitif, lebih gampang bereaksinya akan lebih berlebihan. Gitu. Terus bisa risiko kena asma, kena PPOK atau bronkitis kronik bisa. PPOK penyakit paru obstruktif kronis ya. Nah, dengan kata lain itu tadi bronkitis kronis. Ya, terus kena kanker juga bisa. Itu sangat juga ya. Stroke juga bisa. Oh, stroke bisa dok? Iya, di luar dari paru, stroke bisa, jantung juga bisa. Itu masih ada hubungannya, gitu. Oke. Berarti dia itu nggak cuman batuk-batuk aja yang dia tinggalkan, ternyata efek jangka panjangnya berbahaya juga ya dok ya. Iya. Ngeri juga ternyata. Tadi kan dokter juga sudah sekalian menyebutkan macam-macam penyakitnya tadi ya dok ya. Bisa kita yang nggak pernah kena asma bahkan bisa kena asma kalau kita sering terpapar dengan polutan itu tadi. Bisa asma, itu juga bronkitis kronis kayak gitu ya dok ya. Terus bisa PPOK, BPOK juga bronkitis kronis ya dok. Terus kemudian bisa yang lebih mendekati yaitu kanker paru juga ya dok ya. Jadi kanker paru itu bukan hanya dari asap rokok tapi juga asap dari polusi itu juga bisa memicu. Iya, salah satunya ya asap rokok. Salah satunya ya, karena asap itu tuh semua jenis asap ya dok? Iya, polusi, salah satunya asap rokok. Salah satunya asap rokok itu, wah.
lumayan ini juga ya dok, banyak penyakit atau gangguan pernafasan yang ditimbulkan karena dari asap itu. Kadang kan kita sepele dok, kayak di rumah misalnya tempat sampahnya penuh, sampahnya belum diambil kayak gitu, kadang yang bisa dibakar kayak gitu, karena habis misalnya ada tumpukan rumput kering atau daun-daun kering itu kan pasti kebanyakan dibakar dok. Itu bisa juga jadi awal dari polutan ya dok sebenarnya padahal. Iya, jadi yang tadinya memang kualitas udara kita sudah jelek, ditambah lagi baru satu orang, belum tetangga-tetangganya kan ikut-ikut kan, ikut-ikutan itu juga bakar nih, tambah ini lagi, bener-bener. kualitas udaranya tambah jelek lagi Ya dok. Wah, berarti memang kualitas udara itu bukan hal yang remeh ya dok sebenarnya, karena dia itu kebutuhan utama kita, karena kita menghirup dan dia nggak kelihatan permasalahannya ya dok. Mungkin kalau dilihat dari yang kayak lagi viral kan, dilihat dari langit pas naik pesawat tuh kelihatan asapnya tebal, tapi kalau kita kayak gini kan nggak akan kelihatan ya dok. Nah dok, gimana sih dok cara pencegahannya dok untuk kita yang ibaratnya orang awam yang mungkin teman-teman di rumah kok sekarang ngeri nih, banyak kebakaran, banyak polusi kayak gitu, nanti cara pencegahannya gimana dok? Gitu. Oke. Yang pertama, yang paling gampang install aplikasi. Itu aplikasinya udah valid ya dok? Maksudnya aplikasinya ya kurang lebih valid. Ya, jadi emang kan ada aplikasi khususnya untuk lihat air quality index, itu sebagai patokan, oh ternyata di tempat kita masih bagus nih. Oke, kalau misalkan tidak bagus, yang saya bilang tadi merah atau tidak sehat. Nah, apa yang harus dilakukan tuh dok? Yang pertama, kalau bisa minimalisir aktivitas di luar pada saat polusi udara meningkat. Jadi itu harus dikurangi, bukannya nggak boleh tapi dikurangi. Oke. Terus yang kedua, gunakan masker. Masker itu kan ada yang masker biasa, ya setidaknya dengan mengurangi yang masuk, efek kedepannya juga akan berkurang. Meskipun tidak ya, meskipun masih ada efeknya ya. Jadi masker itu bukan cuma untuk melindungi dari virus ya, melindungi dari polusi juga bisa. Jadi jangan dikira walaupun yang virus yang dulu kita pernah alami, dulu virus COVID segala macam itu sudah mereda, tapi jangan lengah, jangan sampai nggak pakai masker karena kualitas udaranya lagi nggak bagus juga. Iya benar. Terus hindari menambah polusi yang tadi. Jangan bakar sampah. Apalagi bakar rokok. Sambil dihisap itu nggak boleh. Iya, bakar rokok aja nggak boleh, apalagi bakar sambil dihisap. Iya, itu nggak boleh, itu malah akan menambah polusi. Bener. Terus pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Termasuk makan, istirahat, cuci tangan segala macam itu setidaknya akan menambah daya tahan tubuh kita. Terus apabila ada keluhan respirasi, maksudnya batuk, pilek atau sesek ataupun nyeri dada, jangan takut untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Itu bisa lewat luring ataupun daring kan, ada ya sekarang ya. Iya, apalagi di RSA UGM udah lengkap ya dok. Oh iya lengkap. Dokter parunya kan ada banyak. Kalau batuk, pilek, pokoknya ada keluhan di area pernafasan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi RSA UGM. Bisa melalui bisa hanya dari telepon ataupun bisa datang langsung ya dok ya, ke polinya bisa. Kalau dirasa keluhannya memberat juga bisa langsung ke IGD yang buka 24 jam akan langsung dilayani ya dok. Kadang kan nggak usah periksa gitu kan, jadi kan ini masih ringan nggak apa-apa kayak gitu kan. Takutnya nanti bertumpuk-tumpuk, ternyata itu adalah efek dari polusi itu tadi gitu. Semakin awal ditemukan sakitnya, semakin cepat diobatin, kemungkinan untuk membaiknya akan semakin bagus. Iya, jadi dari awal udah terscreening, jadi jelas ya dok, ini arahnya kemana nih gitu, pengobatannya mau kemana nih kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya dok untuk periksa, jadi nggak usah ditunggu dulu sampai parah gitu ya dok intinya. Seperti itu. Tadi terkait asap dok, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok tentang ya sekarang ini kan selain ada musim kemarau kan memang kayaknya masih panjang ya dok, musim kemarau panjang. Debu di mana-mana, kemudian juga ada orang yang nggak hati-hati masih suka membakar sampah yang bisa mengotori lingkungan juga. Nah itu sebenarnya selain yang dokter sebutkan tadi, ada nggak dok yang mau ditambahkan mungkin? Apa yang harus kita lakukan nih gitu?
Ya, yang kita lakukan ya tadi saya bilang. Jadi ya hidup yang penting, PHBS-nya itu tadi. PHBS aja ya, Dok. Terus sama hindari polusi udara. Oh ya, satu lagi maaf, tadi lupa. Kalau untuk olahraga berat, ya itu dihindari pada saat polusi. Olahraga di luar ya, Dok? Iya, di luar. Pada misalkan polusi udaranya berat, ya dihindari. Jadi pada saat polusinya sudah membaik, ya silahkan dilanjutkan. Iya, karena nggak ada masalah. saat kita olahraga kan kita akan menghirup udara lebih banyak ya, Dok, yang kita butuhkan gitu. Apalagi kalau udaranya lagi nggak bagus, kita akan semakin cepat menghirup udara yang sehari tadi ya, Dok. Oke, itu tadi. Ada yang mau ditanyain, adik-adik? Ada yang mau ditanyain? Mumpung ada Dokter Fikri? Nggak ada, udah jelas ya. Penjelasannya cukup jelas dari Dokter Fikri tadi ya. Kita diajarin satu-satu gimana caranya polusi itu bisa mengiritasi paru-paru atau segala macam gitu ya, Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Fikri. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan dengan mungkin tema yang lain yang lebih menarik dengan isu-isu yang sedang ada di masyarakat yang bisa kita bahas biar teman-teman di rumah juga tahu gitu, tahu dari pakarnya langsung, jadinya nggak sembarangan gitu sumbernya gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.